Di tengah keramaian kota Surabaya, di antara bising kendaraan dan gedung yang menjulang, terdapat sebuah kampung yang terjebak dalam bayang ketakutan. Kampung itu bernama Kampung Tengah. Premanisme sudah lama mencekik warga di sana. Para preman jalanan menguasai setiap sudut, menuntut pungutan liar dari para pedagang, mencuri dari mereka yang tak mampu melawan, dan bahkan tak segan melakukan kekerasan jika kehendak mereka dilawan. Bagi warga Kampung Tengah, hidup dalam ketakutan sudah menjadi bagian dari keseharian. Namun, di tengah kegelapan itu, ada seorang pemuda yang berbeda. Namanya Bagas. Lah bukan pemuda yang banyak bicara, tetapi tindakan dan keberaniannya telah lama menjadi sorotan di kampung itu. Bagas adalah putra seorang pendekar tua yang dahulu dihormati banyak orang. Ayahnya, sebelum wafat, mewariskan sebuah ilmu sakti kepadanya, ajian Brajamusti. Sebuah ilmu legendaris yang mampu membuat tangan pemiliknya menjadi sekeras baja dan memiliki kekuatan dahsyat yang mampu menumbangkan lawan dengan sekali pukulan. Namun, ilmu itu bukan hanya soal kekuatan fisik. Ayah Bagas selalu berpesan bahwa Brajamusti hanya boleh digunakan untuk kebaikan dan melindungi yang lemah. Sejak ayahnya meninggal, Bagas memilih untuk hidup sederhana, bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Lah tidak pernah memamerkan kemampuannya, dan lebih memilih hidup tenang tanpa terlibat dalam konflik. Suatu hari, ketika Bagas sedang berjalan pulang dari bengkelnya, ia melihat kerumunan di depan sebuah warung kecil milik Pak Men, seorang pedagang tua yang sudah dianggap seperti ayah kedua oleh Bagas. Preman-preman kampung sedang merusak warung itu, melempar barang-barang, dan menuntut uang lebih dari Pak Men. Tubuh tua Pak Men sudah tak mampu lagi melawan, dan wajahnya penuh luka. Setelah dipukul salah satu preman, Bagas hanya berdiri di kejauhan, mengamati. Dadanya bergemuruh melihat ketidakadilan itu, tapi ia masih menahan diri. Ayahnya selalu mengajarkan untuk tidak mudah terpancing emosi. Namun, ketika salah satu preman mulai menendang tubuh Pak Men yang tak berdaya, sesuatu dalam diri Bagas meledak. Darahnya mendidih. Lah tahu bahwa ini adalah saatnya. Ini bukan tentang menunjukkan kekuatan, tetapi tentang melindungi yang lemah. Seperti yang selalu ayahnya ajarkan. Tanpa banyak berpikir, Bagas melangkah mendekati kerumunan itu. Para preman awalnya tertawa, menganggapnya hanya seorang anak muda yang tak tahu diri. Salah satu preman besar dengan tubuh penuh tato mendekat, menantang Bagas dengan suara keras. "Kamu mau jadi pahlawan di sini, hah? Ini urusan kami, jangan ikut campur kalau tidak mau celaka." Bagas hanya menatap dingin. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memusatkan pikirannya. Tangan kanannya mulai bergetar, dan energi dari ajian Brajamusti mengalir melalui nadinya. Dalam hitungan detik, seluruh lengannya terasa sekeras baja, penuh kekuatan yang tak terbendung. Namun, kekuatan ini bukan untuk pamer. Bagas mengingat lagi pesan ayahnya, bahwa setiap pukulan Brajamusti harus dijalankan dengan niat yang benar. Tanpa banyak kata, preman itu melayangkan tinjunya ke arah Bagas. Tapi, Bagas dengan mudah menangkis pukulan itu, seolah-olah tinju lawannya hanya angin lalu. Dengan gerakan yang cepat, tangan Bagas menghantam dada preman itu dengan kekuatan Brajamusti yang penuh. Preman besar itu terlempar beberapa meter ke belakang, jatuh keras di tanah dengan tersengal-sengal. Melihat pemimpin mereka terkapar, preman-preman lainnya terkejut dan mulai menyerang bersamaan. Tapi Bagas tidak gentar. Setiap serangan yang datang ia tangkis dengan mudah. Satu persatu, preman-preman itu jatuh berguguran setelah merasakan kerasnya pukulan Brajamusti. Tidak butuh waktu lama hingga mereka semua tergeletak di tanah, kesakitan dan tak berani lagi berdiri. Kerumunan warga yang menyaksikan pertarungan itu terdiam, terkejut melihat seorang pemuda yang biasanya tenang dan pendiam kini menjadi pahlawan yang menumbangkan para preman hanya
Dengan tangannya, Bagas menatap para preman yang terkapar di tanah. Lalu berkata dengan suara yang tenang, namun tegas, ini bukan soal kekuatan. Ini soal keadilan. Tinggalkan kampung ini, dan jangan pernah kembali lagi. Para preman itu, yang biasanya sombong dan tak kenal takut, menyeret tubuh mereka yang terluka dan lari dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Mereka tahu bahwa melawan Bagas adalah kesalahan besar. Bagas pun menoleh ke arah Pak Men yang masih tergeletak di tanah, membantunya berdiri dan memastikan bahwa luka-lukanya diobati. Sejak malam itu, nama Bagas mulai dikenal di seluruh Kampung Tengah. Bukan karena ia mencari ketenaran, tetapi karena keberaniannya menumpas para preman yang selama ini menindas warga. Lah menjadi simbol harapan dan perlindungan bagi mereka yang lemah. Namun, Bagas tetap menjalani hidupnya dengan sederhana, kembali ke bengkel kecilnya setiap hari. Lah hanya menggunakan ajian Brajamusti ketika benar-benar diperlukan, sesuai dengan pesan ayahnya. Kisah Bagas dan ajian Brajamusti menjadi legenda di Surabaya, menginspirasi banyak orang untuk bangkit melawan ketidakadilan dengan keberanian, bukan hanya dengan kekuatan. Dan meskipun ia adalah seorang pahlawan bagi banyak orang, bagi Bagas, yang terpenting adalah menjaga warisan ayahnya tetap hidup. Menggunakan kekuatan hanya untuk melindungi yang lemah, dan selalu bertindak dengan hati yang bersih. Setelah peristiwa hari itu, kehidupan di Kampung Tengah perlahan-lahan kembali tenang. Para preman tak pernah lagi berani menginjakkan kaki di sana. Seolah-olah bayangan ketakutan akan Bagas telah menghapus jejak keberanian mereka. Namun, meski tampak tenang di luar, sesuatu mulai berubah di dalam diri Bagas. Setiap kali ia menggunakan ajian Brajamusti, ia merasakan beban yang lebih berat di pundaknya. Ayahnya selalu mengajarkan bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar. Kini, Bagas mulai menyadari betapa benarnya kata-kata itu. Sementara itu, kabar tentang kekuatan Bagas mulai menyebar di seluruh Surabaya. Beberapa warga dari kampung lain datang meminta tolong, memohon perlindungan dari preman-preman yang juga merajalela di daerah mereka. Namun, Bagas menolak. Bukan karena ia takut atau enggan membantu, melainkan karena ia tahu bahwa menggunakan ajian ini terus-menerus dapat merusak keseimbangannya. Brajamusti adalah ajian yang tak boleh disalahgunakan setiap pukulan yang dilepaskan. Meskipun untuk tujuan baik, tetap memiliki dampak yang besar pada dirinya secara batin. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke bengkel Bagas. Ia mengenakan pakaian lusuh, namun dari sorot matanya, terlihat kebijaksanaan yang dalam. Tanpa memperkenalkan diri, lelaki itu duduk di depan Bagas dan mengamati pekerjaannya. Setelah beberapa saat, ia membuka pembicaraan. Ajian Brajamusti bukan untuk sembarang orang. Kamu telah menggunakan kekuatan itu dengan bijaksana. Tetapi sudah waktunya kamu memahami konsekuensinya lebih dalam, kata lelaki tua itu dengan suara pelan namun tegas. Bagas berhenti bekerja dan menatap lelaki itu dengan penuh rasa ingin tahu. Apa maksud Bapak? Tanyanya. Lelaki itu tersenyum tipis. Setiap kali kamu menggunakan ajian itu, energimu terkuras. Bukan sekadar tenaga fisik, tetapi juga jiwamu. Brajamusti mengikat jiwa dengan kekuatan alam semesta. Dan semakin sering kamu menggunakannya, semakin kamu akan terhubung dengan kekuatan tersebut. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa kehilangan kendali. Bagas terdiam. Ia sudah sering mendengar tentang kekuatan batin yang terkandung dalam ajian Brajamusti, tetapi ia tidak pernah benar-benar memahaminya. Sekarang, peringatan lelaki tua itu mulai membuatnya berpikir. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Bagas akhirnya. Berlatihlah untuk menjaga keseimbangan. Ajian Brajamusti bukan hanya soal kekuatan fisik. Ia juga membutuhkan ketenangan jiwa dan kendali emosi yang kuat. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti mereka yang menggunakan kekuatan ini untuk tujuan buruk, dikuasai oleh keserakahan dan kebencian.
Lelaki tua itu kemudian berdiri dan melangkah keluar dari bengkel, meninggalkan Bagas dengan banyak pertanyaan di benaknya. Siapa lelaki itu? Dan bagaimana ia tahu tentang Brajamusti? Namun, Bagas tidak berani mengejar. Ia merasa bahwa ini adalah pertanda, peringatan yang harus ia renungkan. Seiring berjalannya waktu, Bagas mulai mendalami meditasi dan berlatih menenangkan pikirannya. Ia menghabiskan waktu di pegunungan sekitar Surabaya, mencari ketenangan di alam, seperti yang sering dilakukan oleh ayahnya dahulu. Setiap kali ia bermeditasi, ia merasakan kekuatan Brajamusti di dalam dirinya, berputar dalam keheningan, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Tetapi kini, Bagas lebih mengerti, ia tidak perlu selalu menggunakan kekuatan itu. Kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan untuk melawan, tetapi juga tentang kemampuan untuk menahan diri. Namun, cobaan besar segera datang. Beberapa bulan setelah insiden di Kampung Tengah, muncul seorang preman baru yang dikenal sebagai Guntur. Seorang mantan petarung jalanan yang terkenal kejam. Ia mendengar cerita tentang Bagas dan merasa tertantang. Dengan geng preman barunya, Guntur mulai mengacaukan kampung-kampung di Surabaya, menantang Bagas secara terbuka. Katakan pada pemuda sakti itu, kalau dia benar-benar kuat, hadapi aku di pusat kota. Mari kita lihat, apakah Brajamusti itu lebih hebat dari tangan besiku ini? Guntur berteriak di jalanan, mencoba memancing kemarahan Bagas. Pada awalnya, Bagas memilih diam. Ia tidak ingin terjebak dalam pertempuran tanpa alasan. Namun, ketika Guntur mulai menyakiti orang-orang yang tidak bersalah, Bagas tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ini bukan soal kebanggaan, tetapi soal melindungi mereka yang tak mampu melawan. Hari pertarungan pun tiba. Di tengah alun-alun kota Surabaya, Bagas berdiri berhadapan dengan Guntur, yang tertawa mengejek. Jadi, inilah pemuda yang disebut-sebut sakti? Terlihat biasa saja. Guntur mengepalkan tinjunya. Otot-otot besarnya menggembung, siap untuk menghancurkan lawan. Bagas, dengan wajah tenang, hanya berdiri diam. Ia tidak terburu-buru melancarkan serangan. Sebaliknya, ia memusatkan pikirannya, menenangkan hatinya, dan merasakan aliran energi Brajamusti dalam tubuhnya. Kali ini, ia menggunakan ajian itu dengan penuh kesadaran, tanpa emosi yang meledak-ledak. Pertarungan berlangsung cepat. Guntur yang penuh amarah menyerang dengan brutal, melemparkan pukulan demi pukulan. Tetapi Bagas, dengan kelincahan dan ketenangan, menghindari serangan-serangan itu dengan mudah. Ketika momen yang tepat tiba, Bagas menghantamkan satu pukulan Brajamusti ke arah dada Guntur. Tubuh Guntur terhuyung, terhempas ke tanah dengan suara gemuruh. Suasana seketika hening. Warga yang menyaksikan pertarungan itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Guntur, yang begitu perkasa dan kejam, kini terkapar tanpa daya di hadapan Bagas. Tanpa berkata sepatah kata pun, Bagas menoleh ke arah warga yang masih gemetar, memberi isyarat bahwa mereka aman sekarang. Dengan perasaan lega, Bagas meninggalkan alun-alun kota, kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ketenangan telah kembali, dan ia tahu bahwa kekuatannya bukanlah untuk pamer atau mencari pengakuan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan melindungi mereka yang lemah. Dalam dirinya, Bagas menyadari bahwa Brajamusti bukan sekadar ajian sakti, ia adalah tanggung jawab besar yang harus dijalani dengan hati yang penuh kebijaksanaan. Begitulah cara seorang pemuda sederhana dari Surabaya menjadi legenda tanpa pernah mencari ketenaran.